About your activity first guys ya. Jonathan, gimana kabarnya? Baik-baik, Kak. Kelihatannya sibuk sekali Jonathan. Apa aja kegiatan minggu lalu, minggu ini? Boleh tahu? Kalau sekarang lagi ada event di sekolah, Kak. Kalau minggu lalu Oh, itu semester sama tes. Nah, sekarang kayak kelas meetingnya. ya, Kalau sekarang apa? Minggu ini maksudnya. kalau minggu ini Event event apa? event kayak Kelas eh, meeting. seperti stand-stand gitu, Kak. Kayak fair. I see, I Kayak see. fair. Ya, dan Pas Jonathan panitianya atau panitia, Kak. oh, wow, mantap ya sudah terbiasa dari SMA. Keren ya. Saya tidak seperti itu dulu. Oke. Kemudian Jonathan aman hasil tes ujian dan lain sebagainya kemarin? Aman, Kak. Bagus. Oke. Hmm, amin ya. Mantap sekali memang. Oke, kalau Faiza, bagaimana Faiza? Kakak ingin menyampaikan kakak turut berduka terkait berita duka yang ada, Faiza. Iya, Kak. Gimana kabarnya? Hmm, Baik. baik. Faiza sekarang di mana? Di rumah paman atau rumahnya Faiza? Lagi di rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Oh, kalau Kak boleh tahu, itu acaranya berapa hari, Faiza? Yang kemarin Minggu. ada sampai 7 hari nggak? Ya, kan itu apa kejadiannya tuh hari Minggu, Mhm, hari Minggu kemarin kan. mhm, betul. Eh, ini Minggu, tanggal 13 kemarin. oke, 10 hari yang lalu lah ya. Ya, Kemudian terus selesai tahlilannya itu ha- ini hari Sabtu kemarin, tanggal berat 19. 7 sampai iya mak sampai 7 hari ya biasanya. Iya, Itu nanti ada perayaan ke ini nggak? Maksudnya bukan perayaan, mungkin kita bilangnya eh mengingat gitu ya, hari ke-40 gitu nggak, Faiza? kayaknya ada. Kayaknya ada. Kak, kalau di daerah Kak gitu soalnya, ya. Ada 7, ada 4, eh, ada 3, 7, kemudian 40 sama 100. Ada perayaan-perayaan itu. Ya, mengingat lah ya, bukan perayaan. Kita nggak ingin itu terjadi ya sebenarnya. Mm-mm. Oke. Kemudian Faiza, apa namanya? Berarti kemarin ini ya, saya nggak tahu ya. Ki- Kita mungkin berbeda-beda. Berarti Faiza sibuk sibuk ya 7 hari kemarin tuh. Iya, jadi pulang sekolah langsung ke rumah Pak D Mhm. sampai jam 9-an, jam 10. Malam, malam kan? Iya, Habis itu ini balik lagi. iya balik lagi ke rumah. Ada beberapa hari nginap, terus paginya pulang ke rumah siap-siap sekolah. Oh, iya iya, hampir mirip lah ya. Di daerah K juga gitu, Faiza. Ya, semoga beliau ini ya, apa namanya, diterima amal ibadah beliau dan diampuni semua dosa beliau. Hmm. Oke, Faiza. Dari Faiza sendiri, gimana kabarnya selama minggu kemarin? Aktivitasnya selain itu ada kegiatan lain atau ya kegiatan kayak di sekolah maksudnya? Ada, Faiza? Kalau kegiatan di sekolah, enggak sih. Paling hari Senin kemarin, Kartini. Oh, oh iya iya. Itu mungkin semua ya kalau iya ya. Ya. Oke. Kalau Muklis gimana Muklis kabarnya? Muklis?
kemana nih orang? Kalau Gibel, Bel gimana Halo, kabarnya? halo, halo Kak. Sorry, tadi ke Oh, mute. halo Muklis, Ya, gimana halo Kak. kabarnya Muklis? Baik Kak. Baik. Sibuknya apa Muklis minggu ini? Ini ya, apa namanya? Palingan cuma bikin ini apa namanya? Mhm. Proyek fisika. Oh, wow. Fisika proyeknya apa kalau boleh tahu? Saya tertarik kalau begini. Ini ya Kak, apa namanya? Mhm. Eh, kan aku temanya pembangkit listrik Listrik. tenaga Oh, gelombang laut tuh. wow. Kemudian Nah, keren tuh ya itu. itu Mhm. eh, disuruh tuh bikin presentasi atau kalau bisa bikin ini apa namanya? Pakai alat, alat peraga gitu. Oh, supaya gimana pemanfaatan gelombang lautnya gitu ya. Nanti Iya, ditransfer atau dikonversi gitu ya. iya, Oh, itu aku kayak berat kayak kincir air atau kincir angin gitu nggak sih jadinya? iya kurang lebih kayak gitu. Oke, Nah, nice itu ya. apa namanya? Mhm. Cuman kita nggak sambungin ke kayak tempat listrik gitu karena ya emang kitanya kan kalau apa kita nggak ngerti aja, belum ngerti aja ke Iya, iya, konsep iya. yang Kakak paham. ngubah Dari ngubah gelombang dari ke ini ya. Oh iya iya, iya. dari gelombang Iya, ke ya. Tapi itu listriknya. menarik sih. Lebih baik ini teman-teman ya kalau kalian punya tugas proyek itu lebih saya pikir lebih tajam nanti keilmuan yang kalian pelajari gitu. Jadi kalau bisa sih kalian ambil peran gitu. Jadi ketua ataupun kalau kalian jadi anggota itu maksimalkan peran kalian. Kalau dulu saya DK ya, dulu saat kelas 2 itu kami nggak dapet proyek itu, cuman kakak tingkatnya kami itu dapetnya proyek pembuktian teori siapa namanya? Yang roket teman-teman, Newton ya. Ya, bener nggak sih? Ya aksi reaksi gitu. Itu disuruh tuh buat roket prototype gitulah sederhana. Kemudian kita pakai pompa air untuk mengisi gasnya gitu. Wah, keren banget itu ya, project itu. Saya pikir begitu tadi ya. Keren, keren. Kalau Gibel gimana kabarnya Gibel? Baik, Kak. Baik, gimana tesnya lulus atau gimana? Ya, sayang sekali, Kak. Saya harus berhenti di tengah-tengah. Oh, berarti ada yang lebih baik. Mungkin jadi programmer mungkin ya. Maksud dari Ya, mungkin saja. keberhentian itu. Jadi hacker mungkin ya. Saya doain Gibel ya. Semoga yang terbaik. Iya, Kak. Kalau Areta gimana Areta? Apa kesibukannya Red? Sebentar lagi di sekolahku mau ada P5, Kak. Oh, saya tahu tuh. Yang Pancasila Pancasila gitu ya katanya. Eh, iya kayaknya Kak. Orangnya nggak tahu mana. Oh, dan Areta ambil apa temanya by the way? Itu kayak dipilihin Kak. Kalau aku ke kedapatan kayak bikin lampu dari sensor gitu Kak. Oh, beda ya, bukan. Ini nggak ada Pancasila Pancasilanya kalau begini sebenarnya. Oke, oke. Kalau Janitra gimana kabarnya Janitra? Baik, Kak. Aktivitas kesibukan apa aja Janitra? Hmm, kayaknya udah nggak ada deh, Kak. Tinggal Widih, fokus kakak ngoding kelas aja. kan lagi ujian, jadi besok libur kita. Oh, oh fokus fokus ngoding aja kayaknya nih ya, Jan. Keren, keren. Iya. Widih. Ya udah siap ambil kelas lain kalau gitu Janitra. Ya. Oke teman-teman, cukup ya basa-basi kita hari ini. Jadi sekarang kita lanjut untuk materi yang kemarin. Eh, jadi hari ini kita lanjutkan.
bagian yang kemarin itu ada beberapa hal yang perlu kalian tambahkan. Nah, ini kan materinya adalah part 3. Saya nggak tahu ini nanti apakah codingan saya error atau enggak teman-teman ya. Karena saya sudah mereset laptop untuk menambah apa namanya storage-nya, penyimpanannya sehingga kemungkinan besar ada error. Tapi nanti kita perbaiki ya. Oke, di part 3 apa aja yang harus kalian lakukan teman-teman? Jadi dari sisi teknis itu kita akan coba program fungsionalitas permainan labirinnya ya. Jadi hari ini apa yang akan kalian lakukan? Ya, hari ini kita coba mengatur apa yang terjadi ketika pemain itu berinteraksi dengan dinding ya. Mungkin saja kalah, mungkin saja kalian mengurangi nyawanya mungkin ya, tapi itu behind the scene biasanya. Soalnya kita nggak terlalu membahas itu ya. Kemudian ketika terjadi bentrokan atau apa namanya interaksi antara pemain dengan musuh juga demikian. Nah, saat pemain menyentuh harta karunnya, itu kalian akan menang. Pertanyaannya bagaimana cara melakukan itu semua? Oke? Nah, hal yang perlu kalian ketahui adalah eh dinding apa namanya? Itu adalah objek juga, ya. Kemudian kita juga bisa bilang dia adalah sprite gitu. Nah, yang akan menjadi apa namanya konsentrasi kita adalah kita tahu Pygame itu mengasumsikan sprite atau objek itu sebagai suatu persegi panjang. Nah, tak terkecuali atau dinding itu juga demikian, teman-teman ya. Jadi, meskipun bentuknya kayak yang tadi kalian lihat kecil seperti ini termasuk ke dalam kotak yang diasumsikan oleh Pygame itu sendiri gitu. Jadi ini bukan garis gitu maksud saya teman-teman. Ini persegi panjang gitu ya, yang tingginya mungkin lebih panjang daripada lebarnya gitu. Oke, nah sekarang gimana cara kita memprogram bentrokan atau tabrakan antara sprite itu sendiri? Oke, hari ini tujuannya adalah kita buat objek baru, kelas tepatnya, kelas nanti yang khusus untuk hal ini, ya. Nah, kemudian supaya nggak bekerja dari awal, kita coba wariskan, ya. Wariskan, ya dari kelas sebelumnya tentu saja. Terutama kalian kan membuatnya kemarin kelas game, ya. Kita warisin dari kelas game, kemudian kita program kondisi apa? Programkan kondisi menang kalahnya. Nah, ini nanti tugas kalian, teman-teman. Saya setting ini sebagai tugas kalian yang terakhir ini. Saya ingin tahu gimana kalian apa namanya mengidekannya, gitu ya. Jadi nanti kalian coba buat bagaimana membuat kondisi menang kalahnya di game kalian tanpa saya kasih tahu dulu. Saya akan kasih tahu, tapi kalian coba dulu ya. Oke, jadi saya tidak akan berbicara teori lebih banyak, teman-teman. Jadi kita langsung saja. Nama kelas yang akan kita buat itu adalah kelas wall, teman-teman. Ya. Nah, jadi di kelas wall ini nanti dia terdiri atas apa aja. Jadi yang baru adalah pertama warna, kemudian ukurannya panjang lebar, kemudian penampilannya, kemudian nanti ada metode namanya ya bukan menggambar sebenarnya tapi menempel gambar itu sendiri gitu. Oke. Sekarang gimana caranya? Oke, ini dia teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan di sini yang penampilan ini maksudnya apa ya? Permukaannya ya teman-teman, surface-nya gitu. Nah, jadi nanti teman-teman kita perlu membuat sesuatu seperti ini, kelas surface, kemudian objek bertipe ini sebenarnya nggak harus surface ya, tapi ya kita turut di PPT aja nggak apa-apa. Objek bertipe surface adalah permukaan. Permukaannya dapat digunakan sebagai latar belakang pemandangan dan sebagai sprite yang independen. Maksudnya independen apa? Dia berdiri sendiri gitu. Jadi
kita tidak perlu menurunkannya dari yang lain gitu. Bisa nggak seperti itu? Bisa, bisa juga enggak ya. Pertama nanti pembuatannya gimana? Ada perintah image sama dengan surface. Kemudian kalian lihat, ini saya kayak apa ya? Teksturnya ya. Supaya kalian nggak bingung, teksturnya. Gitu ya. Image sama dengan surface, berasal dari kelas surface dengan panjang dan tinggi segini. Ini membuat objek dengan panjang dan lebar yang ditentukan. Kemudian ini mengisinya dengan warna tertentu sesuai dengan yang kita tulis di sini. Ini bukan color satu sebenarnya. Tapi RGB-nya itu komposisinya ya. Jadi ini agak kurang tepat. Jadi di sini 0 hingga 255 supaya membentuk satu warna nanti. Kemudian di sini untuk mendapatkan kerangka persegi panjang itu sendiri, persegi panjang bukan persegi panjang, persegi ya, bukan persegi juga, segi empat dari objek image surface yang sudah kita buat. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Beberapa perpustakaan menyediakan warna, betul. Namun apakah mungkin menemukan nama sederhana untuk semua warna? Tidak, teman-teman, ya. Pertanyaannya apakah ada cara lain untuk mengatasi warna yang kita inginkan? Sebenarnya cara ini bisa maksudnya. Tapi ada nggak ya cara lain yang lebih seru? Ya, kalian nanti dapat menggunakan RGB kalkulator, teman-teman. Ya, jadi boleh nggak Kak ditulis sembarangan? Boleh. Tapi kalau kalian mau, kalian dapat menggunakan ini nanti. Yang mana ini kalian tinggal searching, teman-teman. Itu udah muncul nanti. RGB kalkulator. Nah, gitu. Nah, ini dia. Kalian tinggal lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi komposisinya kalian inginnya berapa? Merahnya segini, hijaunya saya coba segini, birunya segini akan muncul warna seperti ini. Oke, merahnya saya tambahkan warna pink. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu terkait RGB kalkulator. Nah, kemudian apa? Nah, nanti kemudian kita akan membuat kelas wall, teman-teman semua. Nah, di kelas wall ini sendiri, ini turunan dari kelas sebelumnya, yaitu kelas game. Tapi hal yang baru, terutama di bagian konstruktornya apa? Di sini nanti ada ya panjang dan lebar, gambar dindingnya tentu saja. Sama nanti metodenya ya kayak yang seperti Kak sebutkan tadi. Kemudian caranya gimana? Nanti akan seperti ini ya, teman-teman. Class wall, depth init, super, bla 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 bla. Kemudian ini bleed ya nanti perintahnya di sini, teman-teman. Jadi maksudnya menggambar tuh menempel sebenarnya. Nah, kemudian surface itu di mana? Jadi dia secara independen maksudnya yang sudah jadi, teman-teman, yang dari Pygame. Jadi kalian tinggal panggil tanpa perlu mendefinisikannya gitu. Jadi self image, saya ingin ambil permukaan yang ini dengan panjang segini. Image ini saya isi dengan warna tertentu dengan komposisinya RGB. Kemudian ambil kerangka segi empatnya. Kemudian self.track.x sama dengan wall x. Self.track.y sama dengan wall y. Ini untuk apa? Ini untuk koordinat x sama koordinat y-nya. Kemudian dot bleed untuk menempelnya. Oke, sekarang dari teori, apakah kalian ada pertanyaan, guys? Ini teorinya dulu ya. Saya belum ke bagian ininya. Ada? Kalau tidak ada, saya langsung lanjutkan ke bagian sini. Oke, jadi teman-teman yang perlu kalian tambahkan yang mana? Nah, di sini nanti kalian buat kelas satu lagi, kelas wall. Gitu ya. Habis itu ada parameter di sini. Kalian boleh pakai color 1, 2, 3 boleh. Tapi yang jelas di sini boleh nggak disatukan aja colornya? Boleh sebenarnya. Maksudnya satu, misalnya kalian bilangnya di sini RGB, my RGB, my RGB, GB. Nah, tapi nanti saat kalian menulis ini nilainya itu harus 3 ya teman-teman. Jadi jangan satu. Oke? Jadi makanya dibuat color 1, 2, 3 supaya langsung gitu. Kemudian posisi sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang ini panjangnya, kemudian tingginya berapa. Kemudian ini cara saya mewarisi semua apa yang ada di kelas parent saya.
Habis itu ini pendefinisian color 1 sampai 3, ini pendefinisian tinggi dan lebar, ya. Habis itu yang ini yang penting, ya. Untuk apa ya bahasanya itu kayak menaruh tekstur dari gambarnya itu kalian bisa pakai surface. Kemudian taruh dengan color tertentu. Gitu. Habis itu ini cara kalian mengambil kerangka segi empatnya. Kemudian ini cara kalian mendefinisikan koordinat X dan Y dari dindingnya. Habis itu persis kayak yang tadi. Draw the track. Boleh seperti ini ya teman-teman. Boleh juga kayak yang tadi kok ya. Boleh juga kayak yang ini. Kalian nggak perlu khawatir bebas mau yang mana. Window.bleed juga boleh langsung seperti ini. Ya, window.bleed, self.image, self.track.x, self.track.y. Gini maksud saya. Ups. Window.bleed, self.image. Ini gambar yang ingin saya tempelkan pada posisi self.track.x, self.track.y. Oke, teman-teman. Jadi boleh seperti ini, boleh juga yang di atasnya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang ini kalian lihat sendiri ini draw.track dia langsung pakai apa namanya? Perintah eh ini nih, dia langsung kayak saya ingin menggambar kerangkanya. Boleh nggak gambarnya begini? Boleh juga. Bebas ya mau pakai yang mana. Nah, kemudian based on tugasnya kita disuruh untuk ngapain? Menerapkan kelas wall sudah. Sekarang buat setidaknya 3 contoh kelas di atas span. Nah, maksudnya itu 3 instansi ya. Caranya gimana? Ya, 3 objek dari dindingnya maksudnya guys. Nah, ini aja nih buat ya. Jadi wall 1, 2, 3 silahkan seperti ini koordinatnya. Nah, ini kemudian saat saya run, jangan lupa setelah kalian membuat wall 1, 2, 3 nanti jangan lupa di sini ya. Di dalam if not finish atau if finish is not equal to true, kalian bilang draw wall seperti ini. Oke? Habis itu apa? Nah, ini PR kalian nanti yang lainnya. Nah, sekarang saat bentar. Saya stop share dulu. Ini belum teratur ya ternyata teman-teman. Dan ini volumenya agak besar ternyata. Dindingnya belum saya atur ternyata. Nanti PR kalian buat dinding. Ya ini saya contohkan 10 dinding. Nanti kalian buat tolong yang banyak ya. Dan kalau bisa sih kalian yang ya cari aja di internet teman-teman. Arsitektur labirin. Arsitektur bagus untuk labirin. Nah, kalian cari aja. Nah, aduh ini terlalu bagus kalian ya. Yang sederhana aja. Dan sederhana. Nah, mungkin begini kalian maunya bebas ya teman-teman. Ini nih, bebas ya. Kalian nanti turut yang mana. Tapi sekarang Kak coba run punya Kak, itu nanti kalian lihat seperti ini. Agak aneh. Gede banget suaranya guys. Sorry, sorry. Gede banget ya suaranya. Saya coba mute aja deh suaranya. Ganti pakai yang kalem-kalem. Mana deh yang kalem? Suaranya mana nih? Mixer.soundnya mana? Hmm, oh nggak error ya ternyata. Saya pakainya yang mana ya? Serunya yang mana nih guys? Kayaknya sih nggak pakai musik aja kali ya. Udah nggak pakai musik dulu aja ya teman-teman. Nanti kalian ubah sendiri lah. Oke ini dia.
Nah, gitu guys ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih. Loh Kak, bukannya ketika dia apa namanya menembus dindingnya, bukankah harus apa namanya? Bukankah musuhnya harusnya nggak menembus dindingnya? Betul, teman-teman. Ya, ini kemarin Kak membuatnya begini karena Kak ngasih pilihan ke siswa. Mau make penghalangnya itu musuhnya langsung atau dinding saja gitu. Ya. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya, saya ingin dua-duanya, Kak. Gimana caranya supaya saya dapat memantulkannya? Itu saya khawatir kita terlalu membuat banyak kode, teman-teman. Ya. Tapi itu sebenarnya materi Python Pro 1. Python Pro 1 itu kalian dapat membuatnya itu dalam grup. Ya, nanti di grup itu tinggal itu yang di if nanti di grup ini ketemu pada koordinat ini tolong pantulkan. Begitu. Nah, saya khawatir karena di sini ada banyak sekali musuh. Saya nggak ingin kalian codingkan satu-satu. Ya, ada 12 nih saya buatnya. Bener nggak tapi? Hanya 5 yang Kak ini reset. Kalau 12-nya gimana tuh ya? Kalian bisa bayangkan sendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi pilihan buat kalian mau menaruh musuhnya langsung sebagai dinding atau kalian taruh dindingnya saja. Nanti musuhnya hanya ya satu, mungkin hanya dua, tiga. Tapi nanti kita akan program juga kok ya teman-teman. Jadi nanti sesuai yang ada di sini ya, sesuai yang ada di apa namanya PPT-nya. Kalau kalian perhatikan PPT-nya, itu kan kalian melihat nih, dia mantul begini nih. Nah, kita akan belajar ini juga kok, tapi nggak di pertemuan ini. Cuman ada cara efektif kalau musuhnya banyak, dan di situ nggak diajarkan di Python Start 2. Saya nggak tahu kenapa, yang jelas ya gitu. Oke, untuk part satu itu saja dulu teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Kak, Mhm. berarti nanti kita bikin musuhnya itu sekaligus ya, Kak? M- Maks maksudnya Iya, sekaligus. maksudnya banyak banyakan gitu, Kak. Iya, kalau mau musuhnya itu sebagai penghalangnya ya. Karena kan nanti sifatnya itu ketika kalian kan kalau kalian perhatikan di PPT-nya tadi ketik mana dia? Kondisi menang kalahnya guys. Mana dia nih? Nah, ini nih. Saat pemain berinteraksi dengan dinding atau kena dinding itu dia kalah. Saat pemain berinteraksi dengan musuh juga kalah. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu aja sih. Ya, tapi kalau mau salah dua juga nggak apa-apa. Kita akan belajar di eh, ya bagian selanjutnya nanti Kak, gimana cara Mhm. berarti apa namanya skenario dia kena dinding atau kena musuhnya kalah tuh itu tuh bisa pakai yang if or gak sih, Kak? Bisa. Memang pakai if or. Cuman pertanyaannya itu apa codingan khusus yang analisnya begini teman-teman. Bagus nih ya. Ini kotak bentar. Ini kotak layar kalian. Kemudian pemain itu kan katakanlah ini pemain satu nih. Ini pemain satu. Kemudian katakanlah ini dindingnya. Dindingnya pakai begini aja deh. Ini dindingnya nih. Nah, katakanlah begini dindingnya. Dinding satu, kemudian ini dinding dua lah gitu. Oke. Nah, seolah-olah begini teman-teman. Kita memang akan pakai if else ya. If nanti bertabrakan maka apa yang akan terjadi gitu. Pertanyaannya adalah gimana apa yang harus bertabrakan? Nah, itu dia. Itu dia yang menjadi pertanyaan, guys. Nah, kita balik lagi bahwa Pygame Apanya ini Kak, Kak tadi? Mhm. Tadi Kakak bilang apanya Kak yang jadi pertanyaan apanya Kak? apa yang harus apa kondisinya gitu. If apa supaya apa gitu. Supaya nanti terjadi kita Oh, kalah.
if apa gitu. Itu kan, Berarti bener nggak? Kondisinya apa? itu Betul. Mhm. itu kasih Kak kodenya collide itu bukan sih Kak? Iya, betul. Nah, collide itu supaya kalian lebih dapet sense atau behind the scene-nya itu gimana. Jadi ingat teman-teman, objek kalian itu persegi, teman-teman. Ya, begini dia nih. Ya, ini behind. Tapi ini nggak tergambar secara jelas nyata gitu. Di mana jelas nyata di apa namanya di layarnya ketika dimainkan. Jadi inilah yang diperhitungkan nanti. Jadi collide rate itu adalah ketika ini itu bertabrakan, bersentuhan, gitu teman-teman. Oke, yang nilainya apa? True atau false. Kalau terjadi apa namanya? Kemudian ini nih, saya gambarkan lengkap. Kemudian dindingnya kan yang ini. Nah, gitulah. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini nilainya nanti true or false, teman-teman. Jadi kalau beneran terjadi tabrakan antara kedua sisinya ini, janganlah pakai warna ini, Bi. Wait ya, saya ganti warnanya pakai. Loh, kok nggak mau dihapus? Hapus. Loh, saya pakai ini aja deh. Warnanya warna ini ya, guys. Kuning. Nah, ini nih. Ya nanti kalau ini terlalu gede, terlalu gede, guys. Ya pokoknya gitulah ya, teman-teman. Ini pokoknya nanti kalau bergesekan maka ya udah nanti nilainya true gitu. Pokoknya itu yang diperhatikan. Jadi bukan objeknya ya, teman. Objek itu hanya apa? Bukan tampak objeknya, itu hanyalah gambar soalnya. Jadi ada behind the scene lah gitu. Ada sebenarnya kotak protectionnya gitu yang saling bersentuhan. Nah itu di part 2, tapi saya langsung jelasin aja nggak apa-apa deh. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian harus melogikanya, ya nggak jadi tugas kalau kayak gini ya. Ya udah. Jadi kalian nanti harus melogikan, membuat logika seperti ini teman-teman. Bahwa nanti saya membanyak condition seperti ini, kemudian kalau nanti sprite.collide track antara ini dengan ini, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah, nah ini dia. Window.bleed ada apa namanya yang ditempel itu loose namanya. Nah, loose itu isinya apa? Dengan ukuran segini. Loose itu isinya apa? Loose itu isinya ini teman-teman. Tulisan you lose dengan warnanya ini gitu. Nah, di Python Start 2 saya nggak tahu kenapa dan belum berani ya, belum berani apa ya? Mengajarkan kalian menggunakan grup gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, berarti Kak, ketika musuhnya banyak, saya harus membuat kondisinya satu persatu dong. Ketika dindingnya banyak, satu persatu juga dong. Betul, teman-teman. Nah, itulah yang membuat metode ini agak sedikit gimana gitu ya. Agak berat gitu ya. Nah, kemudian kita naruh dia dalam list gitu. Nah, kalau menggunakan grup itu mudah, teman-teman. Kalian tinggal add subjeknya atau objeknya, bukan subjeknya, objeknya ke dalam grup. Habis itu logikanya kalau grup itu nanti, nah nanti kalau grup itu memenuhi kondisi ini, bukan grup itu maksudnya, tapi anggota-anggota dalam grupnya. Jadi seolah-olah kalau kita menggunakan grup itu begini, teman-teman. Kalian punya wadah, seolah-olah demikian. Di wadah ini ada banyak sekali objek. Katakanlah objeknya berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, logika yang dipakai adalah nanti kalau grup ini bertabrakan dengan sesuatu atau collide track, maka akan terjadi ini. Nah, kita nggak perlu if satu-satu gitu. Nah, maka kami akalkan di sini pakai aja list gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa nggak dibahas grup. Mungkin untuk Kak, membedakan. Uh-huh. tapi kalau mau bikin list gitu, eh, isinya harus di-define dulu sebelumnya ya, Kak. Betul, ya. Betul. Harus dong. Ini nih kayak kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harus di-define. Berarti, Jadi kalau berarti kalian nanti punya. Mhm.
kalau mau apa namanya bikin kondisi if atau while gitu berarti tinggal pakai if condition doang Kak. Betul, if conditionnya. Ya, ini list lah memudahkan kehidupan banget list ini. Tapi kalau Kak mengira sih ya, grup itu dibuat berdasarkan list deh. Soalnya mudah banget pakai grup guys, asli. Tapi agak ya kita perlu merevisi semuanya kalau menggunakan grup. Itu dia, ya. Oke, teman-teman. Jadi materi hari ini cukup sampai di situ. Nah, nanti tugas kalian itu tolong jangan sampai sama apa yang saya buat di sini. Kalian tolong lebihkan, kemudian mungkin gambarnya kalian salin, kemudian backgroundnya kalian ubah juga. Pokoknya jangan sampai sama dengan yang Algonova buat gitu. Takutnya nanti saat presentasi saya nggak apa ya, bukan nggak mau sih ya, tapi sayang aja kalau kalian semuanya sama gitu. Oke? Jadi kalau bisa sih semuanya berbeda gitu. Entah itu dari sisi gambar, dari sisi kalau kalian bisa membuatnya dari sisi logika boleh. Maksudnya begini teman-teman. Oh Kak, enggak deh. Saya enggak ingin apa namanya saat dia bertabrakan dengan dinding, saya enggak ingin dia kalah deh Kak. Tapi saya inginnya dia berhenti. Saya ingin kalian pikirkan bagaimana untuk melakukan hal tersebut. Karena ini salah satu proyek yang dapat kalian presentasikan. Nah, nanti kalau kalian benar-benar stuck, teman-teman, tapi coba dulu ya. Nanti saya bantu. Oke, guys, saya itu aja sih saran dari kakak. Ada lagi? Silakan, tanyakan, tanyakan. Silakan, Jonathan, Faiza, Muklis, Janitra, Areta, Gibel. Wah, komplit nih. Hmm. Saya senang sekali nih semuanya hadir. Nah, teman-teman, kalian perhatikan di sini. Kalian sebenarnya boleh membuat banyak kondisi ya, teman-teman. Ya, maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini, teman-teman. Kan ini kondisinya hanya menang atau kalah lah gitu ya. Jadi kalian bisa membuat kondisi yang lain. Jadi, Kak, misalnya kalau bertabrakan dengan dinding, saya ingin ada tulisan tertentu yang muncul. Boleh kok seperti itu ya. Jadi kreasikan aja gitu. Asalkan kalian paham kode dasarnya, nanti kalian bisa bebas berkreasi. Ya. Jadi ya, nanti kalian coba. Dan kalau kalian nanti hidupkan ini, saat kalian hidupkan, tolong nanti di sini juga harus kalian ini ya, sesuaikan gitu. Karena di sini kemarin saya hanya menggambar wallnya, sorry, monstersnya. Kemudian wallnya juga hanya menggambar ini, belum diperbaiki juga ini. Itu kemarin sempat berpikir, ini kan kondisinya ketika nabrak dinding sama dengan nabrak musuh ya. Jadi salah satu aja deh teman-teman. Boleh nggak salah duanya Kak? Boleh ya, gitu. Bebas ya kalau kalian maunya. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Kalau tidak ada nih beneran. Bener nih, bener nih guys, nggak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang giliran kalian teman-teman buat praktik ya. Ini saya kirimkan kodenya, tapi ada tanda titik-titiknya nanti ya. Ada tes ke buat kalian. Oke, feel free aja ya teman-teman. Kita santai-santai saja. Kalian ngoding sambil makan, puter lagu, boleh ya. Sama nggak usah eh, takut-takut lah ya. Nggak usah malu-malu juga gitu. Santai aja. Data scientist, Algonova. Ada yang punya PR di sekolah? Ayo, kakak bantu selesaikan guys. PR coding tapi. Coding sama matematika lah. Fisika, boleh lah fisika juga. Jangan ya teman-teman. Jadi nanti kita nggak fokus di sini. Ya, PR coding sama matematika deh. Kalau kalian mungkin ada yang mau bertanya. Tapi kayaknya di sini orangnya
jago-jago semua deh. Saya jadi merasa nggak ada gunanya di sini. Bentar guys ya. Ups. Wait ya. Weh, Kak, kak, aku aduh, mau nanya saya kak, nih kak, bicara sendiri dari tadi. Ya, Muklis, gimana gimana? eh, ini kak apa namanya? Aku kan tadi sempat apa namanya kayak nyoba si apa coba ngetes yang kemarin ku bikin ya kak. Oke, I'm Nah listening. ini dia ku pencet di area tertentu dia nggak bisa diturunin gitu, tapi dia bisa naik. Oh, sebentar. Wait ya. Aduh, salah lagi.
Oke guys, itu dia. Silakan kalian mulai mengisi. Boleh share screen Muklis? Oh ya udah share Ah, screen yang ya. mana? Yang mana Kak? Gimana gimana? Coba. Sebentar. Nih. Waduh, aduh. Coba boleh share screen Areta? Coba, masa hilang? Coba Muklis di run. Nih. Mhm. Nih. Ini kan dia normal-normal aja nih di sini Kak. Nih. Oke, Kelihatan kan? oke kelihatan. Nah, di bagian sini ini dia tuh nggak bisa dipencet panah bawah gitu. Jadi kayak ada area tertentu yang nggak bisa dia turun gitu. Coba di mana? Nih, pertama Oh. kan di sini dia masih bisa turun nih. Mhm. Nah, di bagian sini dia udah gak bisa turun nih. Oh, ini bentar. Ini Ini itu X-nya. error, Ini X-nya error atau gimana tuh? berapa ukurannya Muklis? X-nya 1000. Maksudnya Sebentar. panjangnya. Panjangnya berapa? 1000 ya, X enam yang ratus. Win width-nya, 1000 window width-nya. Panjang iya. ininya layarnya. Kalau width-nya dia 1000, height-nya dia 600. Coba ke bawah Muklis. Segment hero. Koma. Awalnya aku kira ada masalah sama yang di .var update-nya, tapi tadi aku coba dia bisa turun di tempat tertentu. Coba lihat ke atas kelas playernya. Guys, yang lain share screen ya, boleh untuk mengerjakan ini. Nih, kalau kelas playernya dia gini sih, Kak. Nggak bisa turun ya tadi. Iya, ada beberapa tempat yang dia gak bisa turun. Tapi dia tuh di se- di sebelah kanan. Ini udah benar kok logikanya ya. Self.track.x-nya udah benar. Lebih dari 5 maka dia ke kiri. Kalau ke kanan, hmm, kalau ke atas, kalau ke bawah. Nah, ini Muklis. Pantas nih Muklis. Itu Nah, Muklis. Key down, key down. Aduh, aduh, kok nggak bisa oh, ini. anotasi nih, guys. Iya. Nah, loh, kok saya nggak bisa anotasi ke kalian, teman-teman? Hihi, harus diizinkan nih. Nanti saya setting dulu zoomnya. Oh iya, belum Coba di Muklis. close. Nah, udah Udah bisa ya? dia, Kak. Nice. Udah. Aduh, Arita ini kenapa Arita? Kenapa kosong? Coba maze.py-nya Arita. Maze.py-nya saya mau lihat. Aduh, saya nggak bisa remote control. Yang ini, aduh. Itu maze.id ya. Maze.py-nya yang ini. Tara. Nah, ini Arita. Ada banyak. Nah, Arita mau yang mana nih? Gimana, Red? Red? Aman, Red? Sepertinya sih aman. Aman ya? Ada masalah? Coba. Oh, kelas enemy-nya nih belum dibuat, Arita. Belum jadi kayaknya kemarin. Oke, codingannya udah Kak kirimin teman-teman di WhatsApp. Silakan kalian lengkapi. Mudah kok itu ya.
Sebelumnya saya Kak ingin men-setting zoom-nya supaya saya langsung bisa oret-oret screen kalian. Gibel, Faiza, Jonathan, aman? Aman Kak. Ah, oke. Kepikiran ini. Hmm. Kak, Mhm. aku mau nanya Kak. Silakan, Itu silakan. kan eh
tadi kan aku sempat screenshot tuh apa namanya salah Mhm, satu codingan kakak tuh. betul. Nah, itu kan self dot color satu itu kan sama dengan color satu. Nah, Iya, color satunya itu di define setelah si kelasnya ini apa sebelum kelasnya, Kak? se di constructor ngedefine-nya ya. Di, Jadi iya, jadi ini udah terdefine ini nih. Jadi di baris ini Paiza ternyata. Ini udah terdefine ini ya. Di baris 59 Muklis. Itu kan oh, depth, init, color satu. Nah, itu pendefinisiannya kalau di kelas. Jadi nggak perlu secara oh, spesifik color satu sama dengan begini. Nah, kita bilang dia ta- self dot color satu itu supaya mengikat dia di kelas. Kata selfnya itu, ya. oke, berarti nanti kita ngasih warnanya itu Angka, kayak, ah, angka teman-teman, ya, bukan bukan red. iya, Mhm. iya kan, apa namanya, dia tuh pakai kode RGB gitu kan, Kak? Iya, betul, RGB ya. Jadi Nah, eh, berarti ntar color satunya di define-nya, maksudnya dikasih kode warnanya tuh setelah si class wall sprite ini kan? iya, betul. Setelah Oke, Kak. kelas. Kalau kalian mau pakai Rendik juga bisa sih teman-teman. Pakai, maksudnya nggak usah pakai angka ini supaya nanti setiap Ren- pakai Rendik Rendik kayak aja. gimana, Kak, dia? Oh, oh nggak usah deh kalau gitu. Nggak apa-apa, selesai di situ aja. Aman Janitra? Capsnya masih sama ya Janitra. Nggak mau ganti Jan. Ini udah 1 bulan lebih lebarannya. Tetap minal aidin wal faizin ya. Janitra, Janitra. Faiza aman atau bingung atau gimana? Bingung, Kak. Yang mana? Yang mana? Hmm. Oh, Ini ini tadi. ini game ini kalau kalau Faiza bilangnya game ya. Yang Nah, mana? kalau Kak ini nih kelas di nomor 4 di sebelah kiri ini. Aduh, saya nggak bisa oret-oret. Boleh Ini. izinkan saya anotasi, Faiza? Enable annotation gitu, ada tulisan. Ada titik, klik titik 3 di bar yang muncul itu. Atau navigasi yang muncul buat stop share-nya itu. Ada Hmm. titik 3, kemudian enable annotation katanya. Oh, Ada. ada. Oke, boleh klik. Sudah. Mana dia? Belum muncul di saya. Oke, ini dia. Nah, ini kalau Faiza menamakannya game, Hmm. kalau Kak itu menamakannya game sprite, teman-teman. Tapi semuanya turunan dari kelas sprite.sprite dari Pygame, ya. Jadi di sini apa kalau gitu? Apa kira-kira Faiza di situ? Di situ karena dia punya sesuatu hal yang baru di sini, iya betul. Ya, jadi dia adalah sprite. Bingungnya di mana tadi Faiza? Mana tadi? Yang ini, Kak. Kelas wall-nya. Mm-mm. Kenapa kelas wall-nya bingung? Kenapa Faiza? Oh, oh iya Faiza baru ini ya. Oh iya ya. Di sini ya. Oh kemarin Di sini Pak, sama sama yang kayak iya ini, Kak. sama kayak ini betul. Ini cara kita mewarisinya. Kemudian yang di sini tuh pendefinisiannya tapi di dalam kelas. Jadi ini menyesuaikan. Ya, Oh, berarti ini isinya gini. iya betul. Oh. Jadi
self dot ini metode gimana ya? Kita ngiket variabel ini gitu. Oke. Jadi nanti saat dipanggil dalam kelasnya bukan color satu lagi tapi self dot color satu. Nah, kemudian nanti saya ingin mengikat wall width, boleh panggilannya bebas tapi harus ada kata self-nya. Self dot misalnya width gitu ya, bebas. Nah, ini nih. Ini udah ada sebenarnya nih. Ini nama panggilannya tapi dia belum didefinisikan. Dia belum dibuat gitu. Gibel, ada pertanyaan Gibel? Kemana nih orang? Tidak ada sih. Jonathan, Siap Kak. ada pertanyaan Jonathan? Masih aman Kak? Belum. Jonathan tidak boleh membuat sama ya dengan saya. Jadi harus Siap. dikreasikan. Oke? Siap Kak. Oke. Areta? Oke. Sedang sibuk-sibuknya sepertinya. Silakan Areta. Areta kemarin belum selesai berarti ya. Kemana aja Areta? Kenapa belum selesai? Sibuk banget ya. Hah? Hilang. Serius? Yang eneminya hilang? Kelas eneminya? Oke, ini deh pakai punya Kak aja kalau gitu. Kok kok bisa hilang? Kelas eneminya udah selesai. Udah. Ini pakai punya Kak aja nih ya. Bentar. Ini bonus buat temannya ya. Nanti Areta ganti tapi ya gambarnya menyesuaikan. Itu Red. Eh, bentar Areta. Ini pertemuan dua ya, pertemuan tiga silahkan disesuaikan dengan yang sekarang ya, Areta. Kak, Mhm. Itu kakak Red. waktu itu Aduh, bilang, banyak banget. Mhm. Muklis? kakak waktu itu bilang, eh, yang kalau dot reset itu kalau kayak kan, oh yang diganti jadi dot draw ya kak? Iya, betul. Itu Baru ingat, eh, mm, baru ingat. apa namanya teman-teman? Ini masih bebas kita ya menggunakan nama nama metodenya. Nah, nanti kalau kalian menggunakan grup itu nggak boleh sebebas ini. Makanya Kak bilang tadi kalau kita menggunakan grup itu harus diubah semuanya teman-teman ya. Jadi komposisinya nggak semudah ini gitu. Tapi ya ada kurang dan lebihnya lah gitu ya teman-teman. Janitra aman? Janitra sedang sampai mana nih Janitra? Sudah sampai mana Ya Janitra? Kak. Aman? Kak ini gimana ya munculin apa dindingnya itu? Kalau saya play masih belum ada dindingnya. Kick. Oh, coba ke atas Janitra. Wallnya, Buat oh, oh iya iya. Oh enggak dong. Tak pikir tadi. Mana while loopnya Janitra? Harusnya dia di while loop ya Jan. ini, Nah, jadi ini. loh, coba ke bawah Janitra. Nah, itu ditaruhnya di sini Jan. Di apa namanya? Baris 140 ini ditaruhnya yang bagian yang Janitra tulis tadi. Coba ke atas. Nah, itu tuh. Jadi baris 94 coba ke atas juga. Ya, itu baris 94 sampai 96 itu ditaruhnya di situ tadi. Sampai baris malah bukan 96 tuh Janitra. Itu lebih Janitra membuatnya. Coba ke atas bentar Janitra. Kontrol Z dulu, kontrol Z dulu.
Kontrol Z, Kontrol Z lagi. Oke, itu baris 94 sampai coba ke bawah. Ke bawah, bawah, bawah. Nah, itu sampai baris 113. Ya, itu ditaruhnya di dalam while. Nah, di situ ya. Nah, itu jangan begitu. Oke, pinter ya. Oke. Nah, ini pasti nanti udah bisa sih harus. Coba ke atas Janitra bentar. Oh ya, udah ya. Muklis, ada pertanyaan? Eh, Kak, itu kan di salah satu komen kakak itu yang game karakter itu kan ada yang di bagian Hmm, Monster 2 abis Windows Hide itu dia /2 emang begitu kodenya Kak. Slice 2 Monster 2. Monsters Monsters 2 yang eh baris keberapa Muklis? Di Muklis saja baris keberapa? Oh enggak, aku kan bikinnya monsternya cuma satu Kak. Oh, Monsters 2. Ini deh aku copy aja deh. Coba yang mana? Salah salah salah. Aduh, Eh, gitu perutnya. di bagian di sini Kak. Oh, Eh, slice 2. Saya pikir slice-nya 2. Oh, ini dibagi 2 ini. Ini maksudnya posisi ya. Jadi saya ingin meletakkan musuhnya ini tepat di tengah-tengah dari sumbu Y, oh, ya, dari sumbu Y oke. gitu. Tapi kok satu, iya benar dari sumbu Y kemudian sepu maksudnya begini. Ini berarti Y-nya dibagi 2 berapa? 450 gitu. 450 kemudian Y-nya sendiri 10 gitu. Kecepatannya 5 gitu, guys. Jadi kalau mau naruh angka juga boleh ya, 700 gitu. Oke Kak. Oke. Guys, kita istirahat dulu ya, 5 menit. Silakan kalian boleh, ya sebenarnya kalian dari tadi boleh makan minum kok teman-teman ya. Ini tidak usah terlalu ketat mah di sini. Oke, silakan teman-teman istirahat dulu ya. Kalian ngapain aja boleh. Recording in progress. Halo, ayo mulai lagi. Sorry ya, kita kelebihan nih. Ada yang mau ditanyakan guys? Saya juga lagi ngedit codingan nih teman-teman. Saya mau kreasikan. Hmm. Aman Janitra? Kak, Areta? Kenapa nggak terlihat nih Areta? Black screen. Aman Areta?
Oke. Faiza, oh itu collide rect semuanya. Faiza. Collide underscore rect. Nah itu. Hah, Kenapa Muklis? Kak, ini nih Kak, apa namanya? Kan ini aku problemnya ada 11 nih. Mhm. Wow. Kemudian, loh, kok bisa banyak banget nih? Nah, ini, lihat ya, di eh, baris ini nih, di line 93, itu kan satu masalah. Aku Mhm. hapus kurung ya, boom, jadi dua. Ini apa yang Hmm. salah ya? Coba lihat kelasnya, Muklis. Coba lihat kelasnya. Nih, yang Kelas ini eh, kan mulainya dari sini. itu di dempetin aja tuh. Itu nggak usah ada spasi di Bukan, tadi aku juga dempetin juga sama aja. nggak. Oh, itu pantas tuh Muklis. Itu koma ya. Hah? Bukan koma, tapi minus apa? Win height kurangi 90 itu. Nah, Oh, itu kurang. Nah, harusnya sudah sekarang. terus ini lagi. Kalau ini emang belum diisi. Oke, font itu Kalau font ini ya teman-teman. Kalau kalian ini kayak kalau ada nilai teruknya tuh font dot render. Oke, render, iya. Itu render. render tuh menghaluskan ya. Oh iya, Paiza 2 kali yang nggak hadir ya Paiza ya. Aduh, nggak ada yang buka kelas Python Start lagi. 2 maksudnya. Hmm. Gibel, aman. Aman, Cok. Jonathan, saya ingin melihat karya kalian sebenarnya ini teman-teman, tapi kalian nggak share screen. Ya, oke deh, nggak apa-apa ya. Mungkin mau membuat saya terkejut nanti ya, surprise. Oke, Jonathan, Gibel, saya tunggu hal itu. Oke, kemudian Faiza apa? Last lost game. Ini sebenarnya bukan lost ya, lose harusnya bukan bukan past tense. For apa in conditions yang jelas. For sesuatu in condition gitu. For bebas ya. Kalau kasih for condition, in condition gitu. Jadi untuk setiap sesuatu yang ada di kondisi berarti kan C1, C2, C3 gitu. Kalau itu benar gitu, if condition, kalau Hmm? benar, if condition betul. Aman Muklis? Oh, ini ditambahin mixer kali ya? Enggak. Oh, good. Ya, kick dot play, it's enough. Tapi dia nggak ke define, Kak. Kicknya define dulu di bagian apa namanya itu yang Kayak gini, Kak. Bukan ya? eh iya enggak ke atas Muklis. Loh, oh saya enggak ini ya. Ya, buat aja kick sama dengan mixer dot sound ya. Mixer dot sound. Ini nih udah bener di baris 118 itu. Kick sama dengan mixer dot sound. eh Bukan, maksudnya gini, bentar ya. Ini soalnya sekali doang bunyinya saat tersentuh doang ya. Jadi di Oh, sini berarti musik harusnya dot sound.
Iya, jadi Optik sama mixer dengan dot sound ya, bukan load. Ini kita soalnya sekali doang nih kepake. Bukan sekali kepake sih. Ke saat tertentu doang. Nah, gitu. oh, Kemudian satu lagi money kalau nggak salah. yang ini Kak. Aku taruhnya di bawah kick. Yang mana? Ya, iya, iya betul. Di bawah kick aja. Sama ya mixer dot sound tapi filenya aja yang berbeda. Oke Kak. Oke, Jenitra. Faiza. Oke, seperti ini Faiza bentar Faiza. Jonathan, aman Jonathan? Aduh, saya minta maaf ya, Faiza. Saya lupa Oke. Faiza belum sempat hadir. Ini Faiza, coba lihat catatan Kak Hmm? di chat Zoom, Faiza di chat Zoom. R. Silakan. Pakai itu aja nggak apa-apa ya. Nanti Faiza tanyakan aja, jangan malu. Yang di sini sepertinya sudah master semua nih. Jonathan terdiam, dia bukan tidak paham, tapi dia paham ya, teman-teman. Gibel juga demikian. Areta, ayo teman-teman, 8 menit lagi guys. Jangan lupa kemudian di apa namanya? Nanti file ini kalian run, kemudian saya download. Nah, ini salah satu file yang dapat kalian presentasikan di kelulusan. Menarik lah nanti kelulusannya guys. Nah, Oke. lama juga. Nah, sudah hampir saya lupa. Ah, Pak, Ada pertanyaan Muklis? sebentar, ini salah di mana nih? Ran 130. Nah, 130. Hmm? Eh, Kak, Ya. eh Mhm. ini dia ada recursion error nih, Kak. Itu. Coba saya lihat. Ini, Kak. Maximum recursion depth exceed while calling Python object. Oh iya, Terus wait. Aduh, ini di line 135 sama 130 dia ada salah. wait. Kayaknya nama nama metodenya beda deh. Muk. Oh, udah sama ya, vertikal. Line 130 kok tiba-tiba grup sih? Kita kan nggak pakai grup ya. Kita kan nggak pakai grup ya. Hmm. Kebanyakan Muklis ya. Kebanyakan. Eh, Initnya kebanyakan.
Eh, Initnya kebanyakan ya. Tolong ya. astaga. Ini dua aja ya, dua. Nggak usah Apanya sampai ini? tiga. Jangan. Sebentar, Ya, sebentar, ini tadi aku cuma yang tiga apaan, Kak? ah Tadi aku yang bi- duplikat itu apa aja, Kak? yang ini Oka nggak tahu ya kalau yang diduplikat, tapi initnya ini kebanyakan. Underscore-nya sih bukan initnya. Tadi cuma dua kok. Hah. Ini tiga tadi Muklis ya. Coba sekarang bentar. Kita periksa yang lainnya. Astaga. Soalnya ini, Kak, tadi apa? Mhm. Itu kakak lihat kan Oh, di ini kiri pakai itu ada. iya ya, iya ya, pakai Iya. metode.find ya. Iya ya. Coba Muklis sekarang coba. Ini ke Arab bisa sih sekarang. Ah, mixer not initialize. Astagfirullah. Mixernya di baris 115 di initiate dulu. Dari 115 105. itu di uncomment. Oh, mixer initnya. Iya, coba Apalagi for in event. Oh, yang ini. Astaga. event dot udah Ini aku salah bener. sih. Udah Ini aku bener salah kok kan, ini Kak? Muklis. Modul is not itu pola, bentar. Udah bener kok event dot get. Eh, sebentar. 160 dia bilangnya, Kak. Yang ini, Kak. Udah Yang ini. bener Oh, for aku lupa ini gak sih? Lupa ini. aduh, pantas itu fungsi ya soalnya. Iya bener. Berarti Coba Muklis. tinggal Mhm, tinggal udah bener tambahin nih. get doang kan ya, Kak? Enggak perlu, enggak perlu. For Oh, i cuma dot in event dot bentar. Enggak dong. bukannya. Itu harusnya enggak pakai for lagi ya. Itu langsung. If enggak perlu pakai for. Enggak, soalnya aku tadi ngopi punya Kak tuh. Nah, Iya. Oh, iya iya. Bukan ini for i in bukan in event tapi in conditions. In oh, ya conditions enggak ada tanda kurung enggak ada tanda kurungnya. Ada condition to list ya. Oke. If sorry, bukan if sprite.collide. Tapi hmm, harusnya if conditions ya. Jadi if condition nggak ada. If E di baris 161 aduh, kita harus minum. iya. If E I, titik dua. sabar-sabar. Nah, In itu dihapus condition saja. gitu, Itu Kak. ya, itu dihapus saja. Semuanya itu dihapus saja. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi conditions itu kan terdiri dari C1, C2, condition 1 sampai 8 lah gitu Muklis. Betul? Nah, condition satu itu apa? C1 itu apa? Condition 8 deh. Apa? Itu apakah nanti terjadi bentrokan antara pacman dengan wall gitu. Jadi nilainya itu sejatinya true or false gitu. Makanya tinggal bilang if I atau if true maka terjadilah ini gitu. If false berarti itu udah benar ya. Berarti eh apa namanya? Tapi ini finishnya false enggak, Kak? Tetap true. Finish ya true ya. Jadi true kan tidak sama dengan true ya. Jadi ya ini udah benar ya. Finishnya itu awalnya false. Oke, coba di Oh, run. eh bentar. Ini if I doang, Kak. Ya kondisinya soalnya for i. Ya, jadi tergantung Oke. kalau Muklis mau bilang for condition boleh tuh. Oke, Kak. Eh, ini kok Bisa. kegedean ya Windows? Coba dilihat dulu Muklis. Saya nggak bisa lihat nih. Saya mau lihat Oh, oh kenapa iya, gitu. sorry, sorry, sorry. Eh,
Ya kak. Eh, Coba. nah, Wow. aku Oke. tinggal, aku kan ini Nah, udah ngopi tuh. ngopi punya kak. Berarti aku Mhm. sebenarnya tinggal edit-edit apa namanya Betul. ganti-ganti Pakai aja sih. arsitektur sendiri ya, teman-teman. Jangan pakai arsitektur saya. Oke. Kemudian sesuaikan tulisannya ini terlalu kecil Muklis tulisannya, viewingnya. Jadi tolong dibesarkan. Sama Ntar kalau warnanya di, mungkin ya. Yang oke. kontras dengan latar belakangnya supaya kelihatan gitu. eh yang warna itu yang ini kan kayak, bukan ya? Iya, itu betul yang 3 angka itu warnanya. Oke. Ya, Terus kalau fontnya cara yang ganti itu, fontnya itu, yang 70 itu. Misalnya oh pakai dua ini, ratus coba ya. Kegedean 200. Jangan eh 2000, jangan. Itu keterlaluan ya. Ini 200 kayaknya gede juga nih Muklis. Nah, tapi kok dia nah, nggak ca- sentris, nggak cara sentris gitu ya? menggesernya gimana? Coba ke bawah. Nanti kalau mau digeser itu font dot init font dot font. Coba ke bawah Muklis. Apa tidak dibuatkan Kalau nggak fungsi juga kemarin juga? Coba tadi kalau nggak ke salah aku atas. lihat di mana ya? Coba ke Bentar. atas Muklis. Tadi kayaknya aku lihat ada deh. Enggak, kayaknya memang hmm, Kalau nggak salah ingat. enggak itu memang harus dibuat khusus kalau nggak salah, teman-teman, buat fontnya. Jadi kalau mau Muklis coba setelah bentar saya coba ya. Ini saya nggak pernah coba sebenarnya. Bener lagi. Nggak bener ya caranya. Hmm, masa nggak ada metode yang secara ini ya? Bentar ya. Saya mau coba sesuatu. Soalnya ada game ini dua ya teman-teman. Saya bingung kadang kenapa harus dibedakan Python Pro dan Python Start Project Labirinnya. Jadi untuk apa namanya eh eh, khusus ya Kak? Kenapa? Ya benar berarti. Berarti pakainya ya saya coba sesuatu dulu. Nanti kalau works ini saya bagikan. Oh ini dia nih, bener udah nih. Itu di baris 100. Coba ke bawah Muklis. Cara mengatur koordinatnya di bagian bawah, 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 bawah. Nah itu 163, 169. Kalau 63 itu yang lulusnya, nah Oh. itu tuh. Dua, itu Eh, dia. X sama Y itu. kan kalau apa namanya, kalau win height-nya yang di setengah berarti kan dia itu eh, pas di titik Tengah. nol. Iya. Hah? Ya, Ma- enggak ya? Maksudnya Bagi, setengahnya gitu loh. oh Jadinya iya. rata. Iya, Nah, iya, kalau betul. berarti yang diganti cuma width-nya doang ya? Boleh, iya betul sekali. Win Oh, weight-nya pakai aja ya. agak ke kiri itu berarti Minus. Berarti lebih kecil dong, jangan. Kak. 300 coba.
Jangan langsung, enggak, 300 biasa, enggak usah pakai win with. 300 biasa aja. Hah? Mhm. Enggak usah pakai win with. Angkanya 300 biasa aja. Oh, Nah, coba di run. yang ini juga. Itu ya win, iya benar ya, yang win. Itu yang lose tadi ya. Oke, coba di run. Tara. Aduh, ini udah lebih ternyata guys. 6 menit lagi lebihnya. Oke, teman-teman. PR kalian ya, teman-teman semua. Oke. PR Oke, kalian Kak. semua buat arsitektur yang lain. Dan nanti saya harap kalian, ini saya periksa lagi. Nanti saya harap kalian dapat ya memberikan arsitektur yang sangat-sangat seru ya teman-teman. Saya menantikan arsitektur kalian lah intinya. Oke, ada yang mau kalian sampaikan? Boleh stop share semuanya ya. Ada yang mau disampaikan, Muklis, Areta, Jonathan, Gibel, Faiza, Janitra? Silakan, silakan. Waduh, nggak ada nih. Serius nih, nggak ada. Aku nggak punya sih, Kak. Nggak punya. Oke, oke guys. Kalau nggak ada, saya ingin membuat apa namanya di pertemuan besok. Saya ingin sebenarnya apa namanya materi kita itu kan ini ya. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian hmm, game lagi ya teman-teman. Tapi gamenya nih super duper kompleks. Saya ingin kayak kalau kita ngadain game, kalian mau nggak? Mau nggak guys? Mau nggak? Mau nggak? Atau nggak aja Ngadain gitu? apa, Kak? Game. Kita main bareng aja sih. Eh, Tapi saya takut itu, soalnya game itu nggak pernah sih ya saya mainkan ketika Python Start, anak di Python Start 2, Python iya. Pro. Soalnya mereka udah pada gede teman-teman, jadi saya takut nanti, aduh apa sih Kak gitu. Saya takutnya gitu guys. Kalau kalau sempet sih, Kak. Kenapa? Nggak perlu. Menurutku kalau kalau waktunya cukup dan nggak bablas sih. Oh iya ya, tentu ya teman-teman. Saya nggak, itu setelah materi selesai gitu ya. Oke, nantilah kalau kita memang benar kalau ada waktu kita coba main game, kalau nggak ada oke deh. Oke, cukup hari ini teman-teman semua. Jadi hari ini adalah penyelesaian game labirinnya. Saya harap nanti tugas kalian tuh kreasikan arsitektur masing-masing dan pasti pasti akan berbeda-beda setiap orang. Saya yakin itu mulai dari gambarnya mungkin dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau ada sedikit-sedikit yang tidak kalian bisa, itu dicatat aja, di komen aja di kodenya ya supaya catatannya tidak hilang. Nanti kakak bantu minggu depannya. Oke, itu aja teman-teman. Maaf banget udah lebih 10 menit. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bye bye. Bye. Thank you. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.